Ferdy Sambo disebut ogah tenggelam sendiri, Mabes Polri gelagapan. Satu, yang kedua adalah suka atau tidak suka, memang kan ada faksi tadi disampaikan itu. Ketika Pak Listio ini naik, ini kan ada faksi di dalamnya. Salah satu faksi itu faksinya Sambo. Sambo ini adalah carry over dari yang sebelumnya, kakak asuh tadi. Ya, Kapolri sebelumnya kan gitu. Itulah kakak asuhnya ini. Kakak asuh ini jaga terus sampai saat ini kan. Padahal udah nggak Kapolri. Padahal nggak Kapolri lagi. Tapi kan ya itulah akibat itu tadi, ikut-ikutan sampai politik itu. Oke, FS ini tidak terlalu punya kontrol ya. Tapi kuat sekali sampai punya kaisar dalam tanda petik. Nah, ini yang saya bilang dalam bahasa sebagai faksi tadi. Faksi. Makanya saya bilang yuk adil bersama. Kalau memang Pak FS proses juga kakak asuhnya. Kakak asuh? Kakak asuh. Siapa? Ya kakak asuh ini orang yang pernah membesarkan Pak FS. Proses gimana maksudnya? Di proses katakanlah begini, ini kan satu hal yang saya kira perlu digarisbawahi bahwa FS ini kan tidak ujuk-ujuk jadi jenderal. Ya dari AKBP, Kombas, dan pada jadi bintang 1 dan bintang 2. Selama pantauan saya terhadap jalannya sidang ini, hakimnya cukup profesional, jaksanya juga, pengacaranya juga, sehingga masyarakat tinggal menunggu sekarang mana yang oleh hakim putusan yang dianggap adil. Selama ini masih bagus kok jalannya sih. Berdebat biasa di pengadilan gitu. Bekas Kadif Propam Polri Ferdy Sambo disebut tidak mau tenggelam sendiri di kasus pembunuhan Brigadir J. Hal ini bikin Mabes Polri gelagapan dan goyang sejak awal kasus tersebut terbuka. Hal itu diungkapkan Ketua Indonesia Policy Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso, yang menyebut Ferdy Sambo sudah bikin berbagai macam gerakan sampai jelang vonis pada sidang pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Sugeng Teguh Santoso menyebut sebagai seorang kadif propam dan lama seorang yang di bidang research, suami Putri Cendrawati itu disebut memegang banyak rahasia di Mabes Polri. Termasuk, kata Sugeng, adanya gerilya-gerilya yang pernah diungkapkan Mahfud MD soal vonis Sambo adalah bagian dari strategi Ferdy Sambo. Sambo sebagai seorang polisi yang pegang banyak rahasia, yang pegang rahasia dugaan pelanggaran termasuk perwira tinggi. Maka dari itu ia menyebut Ferdy Sambo tidak mau sendirian tenggelam. Kata Sugeng, Ferdy Sambo juga sudah memberi tanda kepada teman-temannya yang disebut masih banyak, terutama di institusi Polri. Dia sudah memberi sign sebelumnya. Sambo itu kan reses murni, ahli reses berpikir pada beberapa tahap dan tingkatan ke depan. Ada plan A, plan B, dan plan C, sudah pasti, ujarnya. Ia juga mengungkapkan upaya-upaya Ferdy Sambo untuk sudah mulai diantisipasi oleh Mabes Polri meskipun sebelumnya bikin gelagapan dan goyang institusi itu. Komplikasi kasus Sambo itu sudah bisa diprediksi oleh aparat penegak hukum, polisi, atau institusi polisi, ungkap Sugeng. Tanpa menyebut nama, ia menyebut Satgasus Polri punya peran besar dalam upaya perlawanan Sambo. Yang beredar namanya itu kan ada di daftar Satgasus 420 sekian orang, kata Sugeng tanpa mau menyebut nama yang dimaksud. Diungkapkan Pak Mahfud MD soal sosok Brigjen itu hanya perasaan saja. Potensi goncangan Sambo di Mabes Polri bukan pada Polda atau Satwil setingkat Polres, ungkap Sugeng. Atas ia juga menyebut perlawanan dan perjuangan orang-orang yang diduga bantu Sambo bakal terus bergerak sampai vonis Ferdy Sambo diketuk hakim. Semua bergerak sampai the end of the game, memastikan putusannya kehendak orang yang melakukan gerakan ini. Sambo ini bertarung, jelasnya. Bekas Kadif Propam Polri Ferdy Sambo disebut tidak mau tenggelam sendiri di kasus pembunuhan Brigadir J. Hal ini bikin Mabes Polri gelagapan dan goyang sejak awal kasus tersebut terbuka. Hal itu diungkapkan Ketua Indonesia Policy Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso, yang menyebut Ferdy Sambo sudah bikin berbagai macam gerakan sampai jelang vonis pada sidang pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Sugeng Teguh Santoso menyebut sebagai seorang kadif propam dan lama seorang yang di bidang research, suami Putri Cendrawati itu disebut memegang banyak rahasia di Mabes Polri. Termasuk, kata Sugeng, adanya gerilya-gerilya yang pernah diungkapkan Mahfud MD soal vonis Sambo adalah bagian dari strategi Ferdy Sambo.
Sambo sebagai seorang polisi yang pegang banyak rahasia, dugaan pelanggaran termasuk perwira tinggi. Maka dari itu ia menyebut Ferdi Sambo tidak mau sendirian tenggelam. Kata Sugeng, Ferdi Sambo juga sudah memberi tanda kepada teman-temannya yang disebut masih banyak, terutama di institusi Polri. Dia sudah memberi sign sebelumnya. Sambo itu kan reses murni, ahli reses berpikir pada beberapa tahap dan tingkatan ke depan. Ada plan A, plan B, dan plan C, sudah pasti, ujarnya. Ia juga mengungkapkan upaya-upaya Ferdi Sambo untuk sudah mulai diantisipasi oleh Mabes Polri meskipun sebelumnya bikin gelagapan dan goyang institusi itu. Komplikasi kasus Sambo itu sudah bisa diprediksi oleh aparat penegak hukum, polisi, atau institusi polisi, ungkap Sugeng. Tanpa menyebut nama, ia menyebut Satgasus Polri punya peran besar dalam upaya perlawanan Sambo. Yang beredar namanya itu kan ada di daftar Satgasus 420 sekian orang, kata Sugeng tanpa mau menyebut namanya yang dimaksud. Diungkapkan Pak Mahfud MD soal sosok Brigjen itu hanya perasaan saja. Potensi goncangan Sambo di Mabes Polri bukan pada Polda atau Satwil setingkat Polres, ungkap Sugeng. Atas ia juga menyebut perlawanan dan perjuangan orang-orang yang diduga bantu Sambo bakal terus bergerak sampai vonis Ferdi Sambo diketuk hakim. Semua bergerak sampai the end of the game, memastikan putusannya kehendak orang yang melakukan gerakan ini. Sambo ini bertarung, jelasnya. Bekas Kadif Propam Polri Ferdi Sambo disebut tidak mau tenggelam sendiri di kasus pembunuhan Brigadir J. Hal ini bikin Mabes Polri gelagapan dan goyang sejak awal kasus tersebut terbuka. Hal itu diungkapkan Ketua Indonesia Policy Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso, yang menyebut Ferdi Sambo sudah bikin berbagai macam gerakan sampai jelang vonis pada sidang pembunuhan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Sugeng Teguh Santoso menyebut sebagai seorang Kadif Propam dan lama seorang yang di bidang research, suami Putri Cendrawati itu disebut memegang banyak rahasia di Mabes Polri. Termasuk, kata Sugeng, adanya gerilya-gerilya yang pernah diungkapkan Mahfud MD soal vonis Sambo adalah bagian dari strategi Ferdi Sambo. Sambo sebagai seorang polisi yang pegang banyak rahasia, dugaan pelanggaran termasuk perwira tinggi. Maka dari itu ia menyebut Ferdi Sambo tidak mau sendirian tenggelam. Kata Sugeng, Ferdi Sambo juga sudah memberi tanda kepada teman-temannya yang disebut masih banyak, terutama di institusi Polri. Dia sudah memberi sign sebelumnya. Sambo itu kan reses murni, ahli reses berpikir pada beberapa tahap dan tingkatan ke depan. Ada plan A, plan B, dan plan C, sudah pasti, ujarnya. Ia juga mengungkapkan upaya-upaya Ferdi Sambo untuk sudah mulai diantisipasi oleh Mabes Polri meskipun sebelumnya bikin gelagapan dan goyang institusi itu.